sebagai bukti permulaannya adalah setiap orangnya terpenuhi, melawan hukumnya ada, merugikan. Nama Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi sorotan usai dideklarasikan sebagai cawapres Anies Baswedan pada Sabtu 2 September 2023. Namun belum juga genap sehari diumumkan sebagai cawapres, kini Caimin diterpa skandal korupsi. Dikutip tribuntimur.com dari tribunnews.com, Caimin dikabarkan berpeluang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pemeriksaan tersebut terkait kasus korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja. Sinyal Caimin bakal dipanggil KPK lantaran Wakil Ketua DPR 2019-2014 itu merupakan menteri saat kasus tersebut terjadi. Diketahui Caimin saat itu menjabat sebagai Menaker periode 2009-2014 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. PLT Deputi Penindakan dan Eksekutif KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa opsi pemanggilan ini timbul karena kasus dugaan korupsi terjadi selama masa jabatan Caimin sebagai Menteri Tenaga Kerja. Tidak hanya itu, Asep juga menekankan bahwa opsi pemanggilan tidak hanya terbatas pada Caimin saja, melainkan juga dapat dialamatkan kepada semua pejabat yang bertugas di lingkungan Kemenaker pada saat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. KPK telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kemenaker 2012. Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, juga mengonfirmasi bahwa tersangka terdiri dari 2 aparatur sipil negara atau ASN dan 1 pihak swasta. Meski begitu, penyidik KPK masih dalam proses pengumpulan alat bukti serta pemeriksaan saksi-saksi terkait perkara tersebut. Mereka juga menduga adanya kerugian negara yang timbul dari kasus dugaan korupsi tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, penyidik KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Tenaga Kerja pada tanggal 18 Agustus 2023. Meski detail temuan dan penggeledahan tersebut belum diungkapkan secara rinci oleh KPK, Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya masih terus melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Nah ini kan, gini, di Kemenaker itu terkait dengan sistem proteksi TKI ya. Saat ini kan masih terus berjalan ya, pemeriksaan saksi masih dilakukan. Itu materi proses penyidikan ini terus kami lakukan. Kemarin dan hari ini juga kami memanggil saksi-saksi. Jadi kami sih berharap teman-teman tidak masuk ke materinya dulu, gitu. Karena nanti kalau masuk materinya mengganggu proses penyidikan yang sedang kami lakukan. Gitu, ya. Tapi yang pasti bahwa betul ada tersangkanya, ya kami sudah sampaikan. Terkait dengan apa pengadaan barang jasa dari sistem proteksi TKI. Tahunnya berapa nanti kami terus gali dulu ke proses penyidikan itu. Itu tahun 2012, ketua panitia pengadaan 2012. Ya nanti artinya kan begini, proses itu kan terus berjalan, sehingga tidak bisa kami tentukan kami tutup dalam tahun tertentu misalnya. Itu kan. Ya, nanti kami akan sampaikan ketika kami umumkan tersangka kan konstruksinya juga nanti akan disampaikan. Mas, hari ini kan di periksaan Suciwati itu yang merupakan ketua dari lelang yang menyatakan bahwa sebenarnya ada perintah untuk menunjuk beberapa perusahaan. Dan itu terjadi di area tahun 2015. Nah itu apa materi pemeriksaan, apa memang dikonfirmasi sebenarnya adanya penunjukan sebuah perusahaan dalam pengadaan proteksi TKI? Ya, jadi kan begini ya, pengadaan barang dan jasa itu kan pasal 2, pasal 3. Unsurnya kan setiap orang melawan hukum, menguntungkan dirinya dan orang lain, sehingga menimbulkan kerugian keuangan. Jadi dari 4 unsur itulah yang digali dari setiap saksi. Itu kami pastikan, tidak akan lepas dari itu. Ketika saksi panggil, apakah tahu proses pengadaan barang dan jasa, apa dasarnya, mekanisme seperti apa, apakah sesuai dengan aturan hukum, tidak, ya itu yang didalami gitu ya. Nah itu, jadi ya semua saksi pasti akan arahnya ke sana yang akan didalami, karena ini kan berkaitan dengan pengadaan barang. Pengadaan itu bau-bau buron nggak?
Yang pasti ketika naik proses penyidikan, maka unsurnya terpenuhi setidaknya sebagai bukti permulaannya adalah setiap orangnya terpenuhi, melawan hukumnya ada, merugikan keuangan negaranya ada, menguntungkan dirinya ataupun orang lain itu ada. Nah itu Mas Mario, sehingga itu yang menjadi dasar kami melanjutkan proses penyidikan yang sedang kami lakukan. Ini kan sudah cukup banyak saksi yang dikonfirmasi terkait pengadaan proyek TKI di Kemenaker. Ada kemungkinan nggak untuk memanggil pengguna anggaran yang bertanggung jawab dalam mengucurkan pengadaan tersebut? Iya, jadi kan begini, membuktikan unsur-unsur pasal itu pasti dari dulu kita juga akan konfirmasi sebagai saksi sehingga menjadi utuh sebuah satu konstruksi pengadaan barang dan jasa. Itu prinsipnya seperti itu, Mas Wado. Jadi tidak kemudian hanya berdasarkan informasi dari panitianya saja misalnya, tetapi dari proses-proses awal sampai akhir itu pasti nanti akan didalami dan ditanyakan pada saksi yang dipanggil oleh tim penyidikan. Tapi sekali lagi materinya tidak akan pernah kami sampaikan karena sekali lagi itu mengganggu proses. Ya.